Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma dengan NIM 2120 2038 8620 8020. Prodi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas statistika pendidikan dengan dosen pengampu Zulfikar Busroh MSI. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengantar statistika. Apa sih yang dimaksud dengan statistik dan statistika? Untuk lebih jelasnya, silahkan mendengarkannya. Apa sih yang dimaksud dengan statistik dan statistika? Nah, statistik adalah sekumpulan angka untuk merancang sesuatu, baik angka yang belum tersusun maupun angka-angka yang sudah tersusun dalam bentuk suatu daftar atau grafik. Berdasarkan pengertian ini, statistik diartikan dalam arti sempit, yaitu keterangan ringkas berbentuk angka-angka. Contoh statistik penduduk yang berarti keterangan mengenai penduduk berupa angka-angka dan dalam bentuk ringkas, seperti jumlah penduduk dan rata-rata umur penduduk. Selanjutnya, statistika adalah ilmu untuk mencari, mengumpulkan, mengatur, mengolah, dan menyajikan data. Statistika adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan data. Sementara itu, statistika adalah sekumpulan data atau fakta yang dikumpulkan, diolah, dan dianalisis untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, kedudukan statistika dalam statistika pendidikan agama Islam. Dalam pendidikan agama Islam, penyajian data statistik sangat berguna karena dapat membantu dalam pengumpulan data, penyajian informasi dengan cara yang tertata dengan baik. Statistik deskriptif adalah bagian dari statistik yang mempelajari cara pengumpulan dan penyajian data, sehingga mudah dipahami. Statistik deskriptif hanya berhubungan dengan hal menguraikan atau memberikan keterangan-keterangan mengenai suatu data atau keadaan atau fenomena. Dengan kata lain, statistik deskriptif hanya berfungsi menerangkan keadaan, gejala, atau persoalan. Selanjutnya, statistik inferensial. Statistik inferensial adalah serangkaian teknik yang digunakan untuk mengkaji, menaksir, dan mengambil kesimpulan sebagian data atau data sampel yang dipilih secara acak dari seluruh data yang menjadi subjek kajian atau populasi. Berdasarkan atas ruang lingkup penggunaannya atau disiplin ilmu yang menggunakannya, statistik dapat dibagi atas beberapa macam. Yang pertama, statistik pendidikan. Statistik pendidikan adalah statistik yang diterapkan atau digunakan dalam bidang ilmu pendidikan. Yang kedua, statistik perusahaan. Statistik perusahaan adalah statistik yang diterapkan atau digunakan dalam bidang perusahaan. Yang ketiga, statistik ekonomi. Statistik ekonomi adalah statistik yang diterapkan atau digunakan dalam bidang ilmu ekonomi. Yang keempat, statistik pertanian. Statistik pertanian adalah statistik yang digunakan atau diterapkan dalam bidang ilmu pertanian. Yang kelima, statistik kesehatan. Statistik kesehatan adalah statistik yang digunakan atau diterapkan dalam bidang ilmu kesehatan. Yang keenam, statistik sosial adalah statistik yang diterapkan atau digunakan dalam bidang ilmu sosial. Nah, itulah 6 ruang lingkup statistik pendidikan. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan data? Nah, ada 3 data di sini menurut para ahli. Yang pertama, data adalah bentuk jamak dari datum. Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal
dapat berupa sesuatu yang diketahui atau dianggap. Data merupakan kumpulan fakta atau angka atau segala sesuatu yang dapat dipercaya kebenarannya, sehingga dapat digunakan sebagai dasar menarik suatu kesimpulan. Nah, data ini menurut Yuliangga Nanda Hanif. Selanjutnya, data adalah segala fakta atau keterangan tentang sesuatu yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun informasi. Nah, data ini menurut Dr. Muhammad Hasan. Selanjutnya, data adalah kumpulan keterangan-keterangan atau deskriptif dasar suatu hal, objek, atau kejadian yang diperoleh dari hasil pengamatan, observasi, dan dapat diolah menjadi bentuk yang lebih kompleks, seperti informasi database atau solusi untuk masalah tertentu. Nah, data ini menurut Syarif Fahri Pane. Ya, itulah pengertian data menurut para ahli. Klasifikasi jenis-jenis data. Yang pertama, data kuantitatif dan kualitatif. Yang kedua, sifat angka, deskriptif dan kontinu. Yang ketiga, bentuk angka, data interval, ordinal, dan rasio. Yang keempat, bentuk data tunggal dan kelompok. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Berdasarkan jenis cara pengumpulannya dibagi atas beberapa cara, yakni pengamatan atau observasi. Yang kedua, penggunaan kuesioner. Yang ketiga, wawancara atau interview. Yang keempat, dokumentasi. Berdasarkan banyaknya data yang diambil, dibedakan ada dua cara. Yang pertama yaitu sensus dan sampling. Selanjutnya, teknik penyajian data. Penyajian data dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama tabel atau tabel baris kolom, tabel kontingensi, tabel distribusi grafik batang, grafik garis, dan grafik lingkaran. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan variabel? Secara umum, variabel merupakan suatu besaran yang dapat diubah atau berubah sehingga dapat mempengaruhi peristiwa atau hasil penelitian. Adapun jenis-jenis variabel ada 5, yaitu yang pertama, variabel kontinu. Variabel kontinu adalah variabel yang dapat ditentukan nilainya dalam jarak jangkau tertentu dengan desimal yang tidak terbatas, seperti contohnya berat, tinggi, luas, pendapatan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu variabel diskrit. Variabel diskrit adalah konsep yang nilainya tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan atau desimal di belakang koma. Variabel ini sering juga dinyatakan sebagai variabel kategori. Kalau mempunyai dua kategori saja, dinamakan juga variabel dikotomi. Sebagai contoh, jenis kelamin terdiri atas laki-laki atau perempuan, status perkawinan terdiri atas kawin atau tidak kawin. Yang ketiga yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel ada hubungan antara dua variabel, misalnya variabel y dan variabel x. Dan jika variabel y disebabkan oleh variabel x, maka variabel y adalah variabel dependen dan variabel x adalah variabel bebas. Contoh, jika dibuktikan ada hubungan antara motivasi intrinsik atau variabel bebas dan prestasi belajar atau variabel dependen, maka dengan meningkatnya motivasi intrinsik, meningkat juga skor prestasi belajar. Selanjutnya yang keempat yaitu variabel aktif. Variabel aktif adalah variabel yang dimanipulasi oleh peneliti. Apabila seorang peneliti memanipulasikan metode mengajar, metode memberikan hukuman kepada siswa, maka metode mengajar dan memberikan hukuman pada siswa adalah variabel aktif, karena variabel ini dapat dimanipulasikan. Selanjutnya yang kelima yaitu variabel atributif. Variabel yang tidak dapat memanipulasikan atau sukar dimanipulasikan.
dinamakan variabel atribut. Variabel atribut umumnya merupakan karakteristik manusia seperti jenis kelamin, status sosial, pendidikan, sikap, dan sebagainya. Variabel yang merupakan objek inanimate seperti populasi, rumah tangga, daerah geografis, dan sebagainya. Selanjutnya, ukuran-ukuran dalam statistika. Yang pertama, ukuran perumusan, yaitu min adalah nilai rata-rata, modus adalah nilai yang paling sering muncul. Selanjutnya, ukuran penyebaran. Yang pertama, median adalah nilai tengah, kuartil adalah nilai atau angka yang membagi data dalam 4 bagian. Yang ketiga, desil adalah 2 angka yang membagi data dalam 10 bagian. Yang keempat yaitu persentil adalah nilai atau angka yang membagi data dalam 100 bagian. Kemudian ukuran keragaman menunjukkan bagaimana kondisi sebuah data menyebar di kelompok data yang kita miliki. Selanjutnya, ukuran simpangan baku. Nilai statistik yang dimanfaatkan untuk menentukan bagaimana sebaran data dalam sampel, serta seberapa dekat titik data individu ke min atau rata-rata nilai sampel.